Halo Viplus, kembali lagi bersama aku Wisnu Hardana. Kali ini aku lagi berada di kota Semarang, lebih tepatnya di Kota Lama Semarang. Jadi hari ini spesial banget karena aku akan mencoba eksplor beberapa titik di Kota Lama Semarang. Ikutin terus ya. Semarang, kota pelabuhan yang sejak abad ke-15 menjadi persimpangan budaya Jawa, Tionghoa, dan Eropa. Di balik hiruk-pikuknya hari ini tersimpan jejak masa lalu. Kawasan Kota Lama dibangun pada abad ke-17 oleh VOC, pernah menjadi pusat perdagangan penting di Hindia Belanda. Dijuluki Little Netherlands, tempat ini menyimpan ratusan bangunan bersejarah yang masih berdiri hingga kini. Namun waktu tak selalu meninggalkan tempat ini dalam keheningan biasa. Di salah satu sudutnya berdiri rumah akar. Bangunan tua yang perlahan ditelan akar pohon besar. Akar-akar ini bukan sekadar tumbuh, mereka seolah merangkul, bahkan mengikat masa lalu yang tertinggal. Sebuah simbol bahwa sejarah tak pernah benar-benar mati, ia hidup dalam diam. Halo Viplus, ini lagi di Kota Lama Semarang. Lebih tepatnya ini sekarang kita berada di spot yang lokulen atau lokal bilang rumah akar. Jadi bisa kalian lihat di sini ada akar besar sekali dan terdapat satu bangunan yang ternyata sudah dibangun dari tahun 1800-an kurang lebih, dan pemiliknya itu orang Belanda. Jadi asumsiku adalah ini adalah momen di mana transisi kejayaan VOC sampai akhirnya mereka selesai masa era kejayaannya. Nah, di sini bisa Viplus lihat dari ujung sebelah sana sampai ke sana, ini identik dengan akar. Nah, kalau misalnya Viplus juga lihat lebih detail lagi, materi yang ada sampai sekarang ini adalah materi yang digunakan pada saat pembangunan rumah ini. Bataknya segala macam ini juga kalau nggak salah kayunya. Ini aku nggak tahu detailnya, tapi ini dulu mungkin sempat dijadikan kayak semacam home industry ya oleh pihak Belanda. Sampai akhirnya mangkrak, ditinggalin kosong dari tahun 1940-an lah. Pokoknya semenjak Nippon datang ke sini, Belanda sudah pergi, jadi sudah kosong aja. Nah, di sini kalau misalnya aku coba untuk sensing ada residual, itu absolut pasti ada. Jadi Kota Lama Semarang ini kan sudah ada sejak era 700-an lah kurang lebih, atau bahkan 1600-an. Jadi sudah terlalu banyak insiden atau kejadian sejarah yang mungkin tertulis, terungkap, atau bahkan yang tidak tertulis atau tidak terungkap. Nah, di sini ini aku juga agak sedikit kayak kena energi residual yang dulu pernah terjadi di sini, karena layernya tuh banyak banget. Jadi kalau misalnya kita way back dari era 1600-an, even sampai sekarang pun sudah banyak yang pernah terjadi di sini. Lebih tepatnya di spot ini ya. Tapi yang bikin aku tertarik adalah ini Viplus. Ini mohon maaf ya, aku permisi, aku mau pegang ini. Jadi ini menurut asumsiku ya,
akar ini punya satu energi yang cukup besar. Entah itu asalnya dari mana, tapi aku ngerasa kayak semacam guardian dari area atau spot di daerah ini gitu. Jadi saya misalnya blok yang sebelah sana itu guardiannya dari sini, dan blok yang lain juga dari sini. Jadi kayak apa ya, kayak semacam pusat guardiannya. Jadi justru bisa dibilang pohon ini adalah atau represent dari guardian yang memang sudah ada dari zaman dulu, even dari sebelum kota lama Semarang ini dibangun. Jadi memang bisa dibilang seperti penjaga tanah mungkin yang biasa kita temui ya kalau misalnya kita di lokasi gitu. Kita beberapa kali ketemu dengan sosok atau entitas yang dulunya atau bahkan memang sudah primordial being bertugas sebagai penjaga. Jadi dari semua fragmen energi, residual dan segala macam, yang paling aku rasa dan sensing yang kenceng ya dari sosok beliau yang berasal dari akar ini. Jadi mungkin kalau misalnya Vipers penasaran, Mas kayak gimana sih Mas looks-nya, seperti apa bentuk dan formnya, dan tugasnya ngapain aja, mungkin aku akan bisa gambarin dulu nanti sambil aku jelasin. Setelah tidak lagi digunakan, bangunan ini mulai terbengkalai selama bertahun-tahun. Dindingnya retak, atapnya rusak, dan suasana di sekitarnya menjadi sunyi. Tak ada lagi aktivitas manusia, hanya waktu yang terus berjalan. Dalam kondisi inilah, alam mulai mengambil perannya. Pepohonan di sekitar tumbuh liar tanpa kendali. Akar-akar besar perlahan menjalar masuk ke dalam bangunan, menembus celah-celah dinding dan lantai. Tanpa disadari, proses alami ini mulai mengubah wajah bangunan tua tersebut menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda dari bentuk aslinya. Jadi kalau rumah akar itu memang sudah dari dulu ya, sejak zaman Belanda dulu juga sudah ada, cuman tidak sebesar ini. Kemudian juga ini kan sempat terbengkalai waktu itu sebelum kemudian dijadikan tempat wisata. Ini kan jadi heritage. Itu dulu sih daerah gelap sini, gelap, banyak kemaksiatan ya mungkin. Cuma kemudian ketika menjadi tempat wisata benar-benar bersih, kita mempertahankan akar ini sehingga menjadi ikon, salah satu ikon dari kota lama Semarang. Apalagi instagramable ya, bagus buat foto, bagus buat bergaya-gaya gitu. Oke, kalau cerita mistis yang beredar pasti ada. Di semua bangunan Belanda itu pasti sering muncul noni Belanda, itu pasti. Kemudian kalau kita cek di sini itu kan akar beringin, itu pasti yang namanya genderuwo, kuntilanak. Itu kan pasti sering muncul. Mungkin kalau pas lagi sepi gitu, lagi mungkin jalan sendiri, pikiran lagi kosong, sering ada yang mendengar tertawa di atas kuntilanak. Kadang pohonnya aja juga kadang bisa kayak makhluk. Jadi kelihatan pohon ya deketin kita bisa gerak gini. Ya, gitu. Vipers, ini tadi aku sempet apa ya, kayak semacam izin untuk memvisualkan beliau yang menjaga area atau spot ini, which is di bagian akar itu. Dan puji syukurnya aku dikasih cukup jelas visualnya dari keberadaan beliau, dan aku sekarang coba untuk gambarin ya. Oke, V+, jadi pada saat aku menggambarkan beliau, ini nggak tahu kenapa ya, aku langsung kerasa kayak
kelempar ke beberapa abad yang pernah terjadi ya. Jadi bisa dibilang dari abad ke-17, 16 bahkan sebelumnya, karena beliau ini menurut aku pribadi entity yang memang sudah ada sejak dahulu kala. Jadi bisa dibilang seperti primordial being lah. Jadi memang sudah karuane kalau bahasa Jawa ya, maksudnya memang sudah tempatnya di sini. Nah, entah kenapa tadi seperti yang aku bilang dari awal, di daerah sini tuh, di daerah Kota Lama Semarang ini sudah terlalu banyak terjadi insiden. Nah, aku sempat mengerucutkan ke lokasi ini, which is di bangunan ini. Di situ pun juga banyak terjadi kejadian atau insiden, dan beliau jadi seperti apa ya, semacam saksi, bisa dibilang saksi hidup ya, karena memang beliau yang hidup dan melihat apa yang pernah terjadi, dan akhirnya apa yang dirasakan beliau itu adalah energi sedih, emosi yang nelongso gitu rasanya, kayak kenapa sih harus terjadi hal-hal yang negatif bisa kita bilang gitu. Tadi kembali lagi seperti yang aku bilang tentang beliau sebagai guardian ya, yang menjaga tanah ini, lebih kepada menjaga tatanan energi kali ya. Jadi lebih ke sifatnya lebih ke yang nature dan segala macam. Jadi kalau misalnya energi atau enggak insiden yang diperbuat oleh manusia, beliau nggak bisa kayak ngeripel atau nahan gitu sampai akhirnya nggak terjadi apa-apa, nggak bisa. Jadi lebih kayak contoh kali ya, sihir, ilmu-ilmu yang lain itu nggak bisa. Jadi ada dom yang ngejaga lokasi ini tuh supaya nggak bisa masuk gitu energi-energi yang nggak baik gitu. Tapi kembali lagi tadi, kalau misalnya manusia yang melakukan perbuatan kejahatan, yaitu beliau nggak bisa, entah nggak bisa atau memang ya udah, ini this is not my job. Jadi ya itu adalah konsekuensinya manusia itu sendiri gitu. Mereka yang harus belajar, kurang lebih seperti itu. Oke, V+, sebentar saya akan selesaikan gambarnya dulu, nanti akan saya jelaskan sosok beliau. Oke, V+, ini dia sosoknya beliau. Seperti ini. Jadi dari looks-nya V+ bisa lihat memang seperti pohon. Jadi kalau misalnya kalian yang pernah nonton Lord of the Rings, di situ kan ada Treebeard ya. Ini mungkin kayak gitu juga. Cuman kalau Treebeard dengan brewoknya segala macam, ini lebih kayak pohon yang hidup. Nah, tadi seperti yang aku bilang, beliau itu tadi sebelum saya mulai gambar sempat kayak dalam hati minta izin untuk menggambar. Aku coba untuk nge-reach beliau, dan
tadi sih sebenarnya ada sedikit fenomena unik ya pada saat aku lagi megang begini. Jadi aku tuh ngerasa pada saat megang begini tuh aku megang kayak bagian lengan yang sebelah kanan. Rasanya terus entah gimana kayak aku dipandu untuk yuk nak dengak ke atas. Aku tadi nggak tahu deh, mungkin ketangkap kamera apa enggak, aku sempat ngedengak ke atas. Di situ adalah bagian dari kepalanya. Jadi menghadap ke bawah gini. Dengan raut wajah yang mixture antara sedih, tapi juga beliau mencoba untuk tersenyum. Nah di situ aku juga sempat kayak ngerasain ada mixed feeling dari pertama kali dari keberadaan beliau ini, sampai akhirnya aku diizinkan untuk menggambarkan sosoknya kurang lebih seperti ini sampai bawah ya. Jadi kalau misalnya Viplus lihat di sini formnya itu memang humanoid. Jadi ada bagian kepalanya, bagian tangan kanan dan tangan kirinya, terus kemudian ada bagian kakinya. Jadi memang merepresentasikan wujud dari manusia itu sendiri. Nah kalau misalnya untuk posisi beliau persis seperti ini, bagian tangan sebelah kiri, ya sebelah kiri, sebelah kanannya, kemudian kepalanya di situ. Itu ada yang bagian bulat tuh atasnya. Aku tidak dapat nama dan sama sekali tidak ada lafal atau ucapan dari beliau. Yang aku sensing dan aku tangkap hanya gerakan dan emosi dari mata sama dari energi yang beliau pancarkan gitu. Jadi lebih ke emosi gitu. Jadi pada saat aku encounter dengan beliau, yang aku rasakan pribadi adalah mixed feeling, tapi lebih ke sedih dan prihatin. Jadi mungkin sosok beliau ini juga mengingatkan kita akan pentingnya kita untuk lebih menghargai semua hal gitu. Open minded lah. Bukan berarti apa yang kita nggak tahu itu adalah negatif atau musuh kita gitu. Jadi once kita bisa berpikir atau berkepribadian secara terbuka, itu otomatis sih bisa kesadaran sebagai manusia secara utuh tuh bisa kita dapetin gitu. Yang esensi aslinya ya sebagai manusia. Kadang-kadang kan orang suka lupa ya, maksudnya lebih banyak terlena ke hal-hal duniawi. Jadi kadang-kadang yang mereka pikirkan hanya yang natural aja, sedangkan yang supernatural mereka nggak reach gitu. Sorry kalau aku babbling, tapi kurang lebih pesannya seperti itu. Di balik keindahannya, Rumah Akar juga menyimpan berbagai cerita mistis yang berkembang di masyarakat. Konon, suasana di sekitar bangunan ini terasa berbeda, terutama saat malam hari. Meski begitu, hal tersebut tidak mengurangi daya tariknya. Justru kombinasi antara sejarah, visual yang dramatis, dan cerita misteri membuat tempat ini semakin memikat. Oke Viplus, ini gambar pertamaku eksplorasi di Kota Lama Semarang. Jadi ikutin terus Spirit Resaltor Gentayangan bersama aku. Nanti kita akan eksplor ke spot-spot lain. Oke, berbagi cerita lewat goresan tinta. Aku ini baru banget ngerasain, jadi pada saat masuk ke bangunan ini langsung kayak rasanya tuh di bagian leher sini kayak ada yang bukan nyekek ya, kayak ngasih kayak kuku gitu di sini, plek. Pendeta dan perkumpulan ini tuh mereka mempelajari fenomena-fenomena yang tidak hanya natural tapi supernatural.